Siapkan tisu, karena kisah cinta yang mengharukan dan penuh pengorbanan ini akan membuatmu terenyuh hingga akhir. Jangan lupa subscribe dan like, ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang sama menyentuh. Kisah ini yang berjudul Rela Berkorban, jadi kuli demi kuliah calon istri, bercerita tentang pengorbanan seorang pria kepada pujaan hatinya. Namun, berakhir dengan sebuah kenyataan yang di luar dugaan. Kisah bermula di sebuah desa di Jawa, di mana seorang pemuda bernama Jatmiko jatuh cinta pada gadis desa yang cantik jelita bernama Sri. "Sri, kau sungguh luar biasa," bisik Jatmiko suatu senja menatap Sri yang sedang membaca buku. Sri tersenyum malu. "Terima kasih Jatmiko, aku ingin sekali kuliah di kota." Namun, keluarga Sri yang sederhana tak mampu membiayai kuliahnya. Ibu Sri menghela napas. "Sayang sekali nak, kita tak punya cukup uang." Jatmiko, pemuda pekerja keras yang hanya lulus dari sekolah menengah pertama, bertekad untuk mewujudkan mimpi Sri. "Jangan khawatir Bu, saya akan berusaha," ucapnya mantap. Untuk itu, ia rela meninggalkan kampung halaman dan menjadi kuli bangunan di kota. Bayangkanlah, terik matahari membakar kulitnya setiap hari. Tangannya yang kasar menggenggam sekop dan cangkul, mengangkat beban semen dan batu bata hingga tubuhnya terasa remuk. Keringat membasahi bajunya yang lusuh, dan rasa lelah begitu menusuk tulang. Ia bekerja dari pagi hingga sore. Tak kenal lelah demi mengumpulkan uang untuk Sri. Istirahatnya hanya sepotong roti dan segelas air putih di sela-sela waktu kerjanya yang padat. Kadang ia terjatuh dan terluka, namun ia tetap bangkit dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tak pernah mengeluh karena di hatinya terpatri tekad untuk membahagiakan Sri. Setiap sen yang ia kumpulkan, ia sisihkan untuk Sri. Hanya sedikit yang ia gunakan untuk kebutuhannya sendiri. Selama 4 tahun, Jatmiko bekerja keras, menabung setiap rupiah yang ia hasilkan. "Ini uang kiriman bulan ini, Sri," kata Jatmiko lewat telepon, suaranya terdengar lelah. Sri menjawab dengan suara lirih. "Terima kasih, Jatmiko. Aku sangat berterima kasih padamu." Ia jarang bertemu Sri, hanya sesekali saat hari raya. "Aku sangat merindukanmu," ucap Jatmiko saat bertemu Sri di hari lebaran, memeluk Sri erat-erat. Sri membalas pelukan Jatmiko. "Aku juga, Jatmiko." Setiap bulan, Jatmiko mengirimkan uang untuk biaya kuliah dan hidup Sri. "Semoga uang ini cukup, Sri," pesan Jatmiko dalam setiap suratnya. Suatu hari, Jatmiko nekat datang ke kota untuk memberi kejutan pada Sri. "Sri, aku ada di sini," teriak Jatmiko, namun Sri tampak terkejut. "Jatmiko, ada apa kau di sini?" tanya Sri, gugup. Namun, pemandangan yang ia lihat di depan kantor Sri membuatnya terhenyak. Sri keluar kantor bersama seorang pria tampan yang mengenakan pakaian mahal. "Oh, itu sepupu saya dari kampung," kata Sri tergesa-gesa menghindari tatapan Jatmiko. Ketika Jatmiko menyatakan niatnya untuk menikahi Sri, Sri menolak dengan alasan kariernya yang baru menanjak. "Jatmiko, aku masih ingin fokus pada karierku," kata Sri. Suaranya terdengar dingin. Jatmiko terluka. "Tapi aku sudah menunggumu selama 4 tahun, Sri." Hati Jatmiko semakin teriris saat Sri menyatakan bahwa ia sudah tidak mencintainya lagi dan akan menikah dengan pria lain. "Maaf Jatmiko, aku sudah tidak mencintaimu lagi," kata Sri, lalu berlalu pergi. Jatmiko mendengar kabar bahwa pria yang akan menikahi Sri adalah seorang pengusaha kaya raya yang datang dengan mobil mewah dan membawa hadiah mahal untuk tunangan. "Aku tak rela Sri menikah dengan pria itu," gumam Jatmiko, air matanya berlinang. Ia datang ke rumah Sri. "Ada seseorang yang baik hati yang selalu membantumu selama ini, nak," kata Ibu Sri tanpa mengetahui siapa sebenarnya orang itu.
Saya adalah teman sekolahnya, kata Jatmiko dengan tenang, hatinya remuk redam. Di hari pernikahan Sri, Jatmiko melihatnya turun dari mobil pengantin. Sri, bisik Jatmiko, hatinya hancur berkeping-keping. Ia terdiam, memandang Sri yang kini telah menjadi milik orang lain. Ia membuka buku catatannya. Ini bukti pengorbananku untukmu, Sri, gumamnya lirih. Jatmiko merasakan kesedihan yang mendalam, namun ia tetap teguh dalam pendiriannya. Ia telah melakukan yang terbaik, dan kini ia hanya bisa menerima kenyataan pahit tersebut. Namun, takdir berkata lain. Di tengah kesedihannya, Jatmiko bertemu dengan Wulan, seorang gadis yang bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit. Wulan, yang selama ini diam-diam mengagumi kerja keras dan ketulusan Jatmiko, mendekatinya. Wulan, jauh lebih baik dari Sri, memiliki kecantikan hati dan kecerdasan yang luar biasa. Ia memahami dan menghargai pengorbanan Jatmiko. Dari Wulan, Jatmiko menemukan cinta yang sesungguhnya, cinta yang tulus dan saling menghargai. Kisah Jatmiko dan Wulan menjadi bukti bahwa setelah badai, pasti ada pelangi. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan kisah menarik lainnya.